Ya, teguran lisan yang diberikan kepada Ganjar Pranowo saya kira itu menyangkut soal mekanisme partai gitu ya. Ini kan terkait dengan pernyataan Ganjar yang multitafsir sebenarnya, yang ditafsirkan oleh banyak orang, ya, oleh banyak pihak, seolah-olah Ganjar sudah menyatakan siap untuk diusung menjadi calon presiden. Ya. Meskipun kalau kita baca pernyataannya Ganjar, ya, memang itu bisa menimbulkan multitafsir. Ya, kan Ganjar mengatakan waktu itu, ya, bahwa sebagai kader partai, ya harus siap jika diusung, maksudnya jika diusung oleh partai politik, ya, untuk menjadi calon presiden. Nah, sebagai kader partai, ya harus siap, begitu kata Ganjar kan. Nah, tapi kemudian itu ditafsirkan seolah Ganjar sudah menyatakan siap untuk menjadi calon presiden. Ya. Nah, ini menimbulkan multitafsir. Tapi memang karena partai PDIP kan punya mekanisme, punya aturan, ya. Bahkan sudah ada instruksi dari DPP PDI Perjuangan, ya. Dan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri juga berkali-kali menyampaikan, ya, melarang semua kader partai untuk bicara soal capres 2024. Gitu ya. Nah, arahan dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu agar seluruh kader PDIP konsentrasi untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, termasuk soal pandemi, soal pemulihan ekonomi, ya, dan soal berbagai persoalan bangsa. Nah, saya kira kalau PDIP memberikan sanksi kepada Ganjar Pranowo, yaitu memang menjadi kewenangan partai politik, ya, menjadi kewenangan DPP PDI Perjuangan, ya. Nah, saya kira itu mekanisme internal PDI Perjuangan. Nah, tetapi dalam persepsi publik, ya, justru ini semakin meningkatkan popularitas Ganjar Pranowo. Di sisi yang lain, ya, ini juga bisa menimbulkan empati publik dan simpati publik terhadap Ganjar Pranowo. Nah, mungkin itu ada manfaat, ada sisi positifnya, ya, dari sanksi yang diberikan kepada Ganjar Pranowo, ya, itu dalam persepsi publik justru akan menimbulkan simpati dan empati kepada sosok Ganjar Pranowo. Sisi publik, ya, itu Ganjar justru mendapatkan benefit politik, ya, justru bisa menimbulkan ini rasa simpati dan justru malah bisa meningkatkan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Tapi dalam konteks mekanisme partai, ya, yaitu ya wajar juga kalau kemudian partai memberikan sanksi, ya. Nah, karena memang sudah ada instruksi, ya, dari pimpinan partai DPP PDI Perjuangan, ya, yang menghimbau kepada seluruh kadernya untuk tidak berbicara terkait dengan capres, dan instruksi itu berlaku untuk semua kader, ya. Nah, saya kira itu, ya, mekanisme internal partai, ya, supaya terlihat adil, gitu ya, sehingga
DPP harus memberikan teguran kepada Ganjar Pranowo. Mas, tapi kalau menurut pandangan Askar, ini kan PDIP kan ada 2 nama yang disebut-sebut, ada Puan, Ganjar. Pada titiknya akan mengerucut ke siapa nih kalau prediksi Mas Ganjar? Ya, ini kan masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Saya kira PDI Perjuangan, saya sudah berkali-kali mengatakan di berbagai media, di berbagai forum, ya, PDIP pasti akan mempertimbangkan dari berbagai aspek ya, sebelum memutuskan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden 2024. Akan banyak pertimbangan ya. Tentu saja banyak pertimbangan itu antara lain adalah soal kapabilitas, kemudian soal integritas, kemudian soal loyalitas, dan tidak bisa dilupakan juga soal elektabilitas ya. Kemudian soal probabilitas gitu ya, kemungkinan seberapa besar mengusung calon presiden dari PDIP ya, seberapa besar kemungkinan untuk memenangkan kontestasi. Dan kenapa saya yakin PDIP akan berhati-hati di dalam memutuskan calon presiden ya, karena saya masih meyakini bahwa PDI Perjuangan itu menginginkan menang pemilu ya, hat-trick ya, 3 kali berturut-turut. Jadi menang pemilu legislatif, juga menang pemilu presiden ya, selama sebanyak 3 kali berturut-turut. Itu saya yakin ya masih menjadi impian PDI Perjuangan, sehingga sebelum memutuskan siapa calon presiden yang akan diusung, tentu akan melewati beberapa tahapan dan melalui berbagai pertimbangan. Dan Ibu Megawati sudah teruji selama ini ya, memenangkan pemilu legislatif dan pilpres selama 2 kali berturut-turut ya, 2014 kemudian 2019. Dan saya yakin Ibu Megawati juga ingin mengukir sejarah sebagai legacy beliau sebagai kingmaker yang mampu menghasilkan kemenangan secara hat-trick ya, baik itu dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden sebanyak 3 kali berturut-turut. Itu saya kira akan dicatat oleh sejarah ya. Nah, terkait dengan munculnya 2 kader PDIP yang digadang-gadang gitu ya, layak untuk diusung menjadi calon presiden 2024, ada Mbak Puan Maharani dan ada Mas Ganjar Pranowo gitu ya. Nah, itu menurut saya sih hal yang positif ya, itu menunjukkan bahwa PDIP memiliki stok kader yang cukup gitu ya untuk diusung menjadi calon presiden. Nah, kedua-duanya saya kira kalau dari segi kapabilitas, ya, integritas, ya, loyalitas, saya kira memenuhi syarat. Ya. Hanya bedanya soal elektabilitas. Nah, kalau dilihat dari aspek elektabilitas ya, memang kalau kita merujuk dari hasil survei yang
eh, dipublikasikan, ya, itu memang Mas Ganjar Pranowo menempati urutan pertama ya, urutan tertinggi dari semua kandidat yang diuji dalam survei tadi. Ya. Nah, tapi soal siapa nanti yang akan diusung, saya kira kembali pada beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Ya. Ini akan diputuskan melalui mekanisme partai dan melalui berbagai kajian dan pertimbangan. Ya. Yang perlu kita highlight adalah PDIP, saya yakin masih ingin menang 3 kali, ya, ingin memenangkan pemilu secara hat-trick. Itu saja yang perlu kita highlight.